Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Imsak Ramadhani dengan NIM 202301101008, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya buat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Rudi Ar-Rahman MPD. Saya akan menjelaskan materi dari makalah kelompok saya yang berjudul Prinsip Belajar dan Implikasinya dalam Pembelajaran. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian prinsip belajar dan pembelajaran, kedua, prinsip belajar dan pembelajaran, ketiga, fungsi prinsip pembelajaran, keempat, implikasi prinsip belajar dan pembelajaran. Baik, langsung saja saya akan membahas materi pertama, yaitu pengertian prinsip belajar dan pembelajaran. Pertama, pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti kecepatan pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain. Kedua, pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi antar peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling tukar informasi. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi kedua, yaitu prinsip belajar dan pembelajaran. Agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, guru perlu mempelajari prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran yang dapat membimbing aktivitasnya dalam merancang dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Mengajar dengan baik berikut merupakan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran yang harus dipahami oleh guru. Yang pertama, prinsip kesiapan atau readiness. Proses belajar dipengaruhi kesiapan peserta didik. Yang dimaksud dengan kesiapan atau readiness ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar seperti kematangan perkembangan dan pertumbuhan fisik, inteligensi, latar belakang pengalaman, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Kedua, prinsip motivasi atau motivation. Motivasi merupakan suatu kondisi di mana peserta didik pelajar memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu dan memelihara kesungguhan. Motivasi memiliki peran penting dalam kegiatan pembelajaran. Seseorang akan berhasil dalam pembelajaran kalau keinginan untuk belajar itu timbul dari dirinya. Motivasi itu ada dua, yaitu motivasi dari dalam diri siswa atau intern dan motivasi dari luar diri siswa atau ekstern. Karena itu, penting agar setiap guru harus bisa untuk memunculkan motivasi-motivasi belajar siswa baik dari dalam maupun dari luar. Motivasi dapat muncul dari dalam diri siswa bila siswa memahami kepentingan yang akan dia peroleh dalam melaksanakan suatu hal. Motivasi ekstern dapat diberikan oleh guru, bisa dilakukan dengan selalu mensupport setiap hal positif yang dilakukan siswa. Ketiga, prinsip keaktifan. Individu merupakan manusia belajar yang aktif dan selalu ingin tahu. Peserta didik merupakan pembelajar yang aktif. Ia tidak belajar dengan hanya duduk mendengarkan ceramah yang guru lontarkan. Ia akan selalu ingin tahu apa hal-hal yang menarik perhatiannya. Keaktifan yang dimiliki anak ini secara kodrat dapat berkembang ke arah yang positif bila lingkungannya memberikan ruang yang baik untuk tumbuh suburnya keaktifan itu. Karenanya, dalam kegiatan pembelajaran, seorang guru harus memberikan kesempatan siswa untuk aktif mencari pengetahuannya sendiri. Guru berperan sebagai fasilitator dari murid atau seseorang yang memfasilitasi siswa untuk mencari sendiri pengetahuannya.
tidak ditransfer melainkan diperoleh secara aktif oleh siswa, sehingga penting untuk guru agar menerapkan prinsip keaktifan ini pada proses pembelajarannya. Keempat, prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Tujuan merupakan sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan dapat dilihat dari berhasil tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Guru hendaknya menetapkan tujuan yang hendak dicapai peserta didik dengan baik sehingga proses pembelajaran yang dilakukan terarah, tidak asal-asalan dan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Pembelajaran yang dilaksanakan guru, baik di dalam maupun di luar kelas, harus memperhatikan keterlibatan siswa. Keterlibatan langsung siswa dalam belajar akan memberikan pengalaman kepada siswa. Siswa akan lebih mengerti, paham pada materi yang sedang dipelajari apabila ia terlibat langsung dalam pembelajarannya. Karenanya, penting untuk guru menerapkan prinsip ini dalam proses pembelajaran. Kelima, prinsip perbedaan individual. Setiap peserta didik memiliki karakteristik masing-masing atau perbedaan individual, memiliki kemampuan dan cara belajar yang mayoritasnya berbeda-beda. Karena itu, hendaknya guru untuk memahami dan menerapkan prinsip ini dalam proses pembelajaran dengan memperhatikan dan menyesuaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan pembedaan individual atau karakteristik yang dimiliki masing-masing peserta didik sehingga mudah untuk guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keenam, prinsip transfer retensi dan tantangan. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi pada akhir akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal dengan proses transfer kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. Bahan-bahan yang dipelajari dan diserap dapat digunakan oleh para pelajar dan situasi baru. 7. Prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan atau penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur pembentukan konsep, penemuan masalah dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir menalar, nilai dan berimajinasi merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif. Prinsip belajar efektif. Proses belajar efektif, seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar efektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Dalam banyak hal, pelajar mungkin tidak menyadari belajar efektif. Kesembilan, proses belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu merupakan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Ke-10, prinsip pengulangan, balikan, dan penguatan dan evaluasi. Yang pertama, prinsip pengulangan. Dari Wikipedia disebutkan bahwa yang melatari prinsip pengulangan ini adalah teori psikologi daya. Teori belajar daya menilai bahwa pembelajaran adalah proses untuk mengamati, menangkap, mengingat, menghayal, berpikir, dan sebagainya. Di mana untuk melakukan pembelajaran tidak bisa dilakukan hanya sekali saja karena hasilnya tidak akan maksimal karena pembelajaran harus dilakukan berulang-ulang agar hasil dan tujuan pembelajaran yang dicapai maksimal. Kedua, prinsip balikan dan penguatan. Dasar dari prinsip ini adalah hukum Torik tentang stimulus dan respon. Siswa akan belajar lebih
baik jika dia merespons stimulus yang diberikan dengan baik dan mendapat reward atau hadiah, sementara jika melakukan kesalahan maka siswa harus mendapatkan hukuman agar tidak diulangi lagi. Hukuman di sini adalah hukuman yang mendidik dengan menerapkan prinsip ini dalam proses pembelajaran. Peserta didik akan mendapatkan balikan dan penguatan yang baik sehingga akan menghasilkan hasil baik. Selanjutnya materi ketiga, fungsi prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran menurut Larsen dan Feynman 1986 dalam Supani dan kawan-kawan 1997 dan 1998 adalah representing theory from of the method. Prinsip pembelajaran adalah kerangka teoritis dari sebuah metode pembelajaran. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa prinsip pembelajaran berfungsi sebagai prinsip pembelajaran bahasa berfungsi sebagai kerangka teori dan pedoman pelaksanaan guru dalam menyusun proses pembelajaran, memberikan arah yang harus ditempuh guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Baik, selanjutnya materi terakhir, implikasi prinsip belajar dan pembelajaran. Adapun implikasi prinsip belajar dan pembelajaran yaitu yang pertama implikasi prinsip kesiapan, kedua implikasi prinsip motivasi, ketiga implikasi prinsip keaktifan, keempat implikasi prinsip tujuan dan keterlibatan langsung, kelima implikasi prinsip perbedaan individual, keenam implikasi prinsip transfer, retensi, dan tantangan, ketujuh implikasi prinsip belajar kognitif, kedelapan implikasi prinsip belajar efektif, kesembilan implikasi prinsip belajar psikomotor, ke-10 prinsip-prinsip belajar pengulangan, balikan, dan penguatan evaluasi. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu belajar merupakan suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain kemampuan. Prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antar pendidik dengan peserta didik. Sekian materi yang dapat saya jelaskan dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.